Seharusnya kalau orang mau manggung itu nggak boleh marah-marah. Nanti moodnya kacau waktu di panggung. Ya. Lagi ini ya, emosi. Iya. Aduh, Nikita Mirjani. Lagi emosi ya. Seharusnya kau maskeran dulu sebelum manggung. Terus dinginin muka gitu. Kalau nggak pakai masker SS skin, ya kan? Jangan emosi, karena kamu kerja kan, ya kan? Mau nambah-nambahin DP untuk rumahmu kan, ya kan? Nggak usah kau pindah-pindah polisi sayangku, cintaku, Nikita Mirjani. Jangan fitnah-fitnah polisi. Udah cukup manusia kau fitnah polisi. Kemarin kau fitnah orang, kau fitnah kawanmu, anakmu pun kau fitnah. Sekarang kepolisian negara pun kau fitnah, ya. Mendingan udahlah Nikita Mirjani, kau baik-baik aja hidupmu. Kayak kau bilang selebriti ya, kau syuting, terus kau nyanyi, terus kau jualan, dapat juga rezeki untukmu, dapat juga kau uang. Nggak perlu lagi kau fitnah-fitnah orang. Udah stop huru-haranya, kau udah tua loh, ya kan? Anakmu ada, fokus aja untuk sekolahin anakmu, jemput anakmu. Ya udah kau rangkul, kau fokus baik-baik aja. Ya biar kayak manapun kita kan pernah baik. Udah stop huru-hara, baik-baik aja ya. Betul kau bilang, biar kayak manapun kan kita pernah baik ya kan. Udah, ini nasihatku untukmu. Udah stop aja huru-hara, baik-baik aja lagi hidup. Ya sayangnya, untukmu Nikita Mirjani. Untuk Doktip ya, alias Dr. Samira. Tadi kan kita udah berdialog ya di acara Bepom. Sudah dok, udah cukup, akhiri udah dikasih tahu juga tadi kan. Ini semuanya wewenangnya si Bepom. Udah Cukup. Sekarang aku mensupport Doktip, mensupport kau untuk udah jualan aja produkmu, edukasi produkmu, apa jargon di produkmu, ya udah jualan. Aku yakin kau bakal sukses, apalagi menjadi affiliate brand-brand besar, ya kan? Udah stop. Ya, itu kita serahkan semuanya, udah bilang juga kan tadi kan. Udah serahkan semuanya sama Bepom. Percayakan semuanya sama Bepom. Kita saling merangkul semuanya sama Bepom. Udah ya. Jangan melampaui batas lagi. Itu pesan aku untuk Doktip. Ya, niacinamide goib di produknya nggak ada. Boleh nggak kayak gini Teh Vera? Teh Vera boleh nggak? Hasil labnya ada niacinamide, tapi di sini nggak ada. Gimana? Boleh nggak? Harusnya sih yang tertera seharusnya ada yang ada di komposisi itu ya. Hah? Dan nama bahannya di ingredients. Jadi gini, kalau DIP itu ada ingredient Agak kenceng suaranya. Ya. Jadi kalau misalnya di DIP yang disubmit itu ada komposisi dan juga konsentrasi itu, seharusnya yang faktanya juga sesuai dengan apa yang didaftarkan di Bepom. Itu dok. Ya, oke ya. Kita lanjutin lagi unboxing yang satunya tadi. Ini apa sih ini? Oh, ini ada dekrin, juga ada badan pomnya ya guys, aman ya. Tuh, ada badan pomnya ya, aman. Udah nggak apa-apa. Terus? Banyak ya? Ini sunscreen. Terus udah. Aku di sini lagi memantau. Padahal baru aja aku nasehatin yang baik-baik ya. Ternyata dia lagi live loh guys. Bebas, harus ada notifikasinya, harus ada NA-nya. Ini beneran real, nggak ada. Ini Bapak ya. Jadi kenapa bisa diedarin bebas? Kan produk-produk yang nggak ada izin edar bebas. Astagfirullahaladzim. Konsultasi ke dokter dulu. Pelaku fitnah, baju hijau, hijab hijab marun, hijab putih, hijab pink. Oke, kita susulin, kita cari dia malam ini ya. Oke guys, setuju? Aku suruh mereka berempat ini tanggung jawab. Mereka di mana beli produk yang MC itu.
Ini yang hijab merah juga harus tanggung jawab. Oke, kalian tandain, kalian rekam layar ya sayangku ya. Iya, makanya. Tapi kita cek barcode. Cuma nanti kita dibilang hoax gitu. Cek barcode yang uji lab yang noise dan Oke. Ini enggak. Harus dikelihatanin pada saat itu, nanti kita dibilang pengalian kamera. Ayo. Jangan dibawa. Aduh. Semua itu harus terlihat dengan jelas. Nanti akan dijadikan ini nih. Udah di-record ya. Di record ya teman-teman ya. Oh, ini enggak ada ya benar-benar subscribe gitu. Oh, ada 2 PCS kayaknya moisturizer lah dong. Moisturizer lah ya. Kita lihat ya. Ini MC tulisannya. Nah. Tuh. Pembelian tanggal berapa tadi, Datif? 3 Desember. Bulan 12 tahun 2000. Ini MC. Sama yang krimnya. Oh ya, coba bandingin sama ini mungkin. Ini ada Boleh kita buka aja. Yang naik krimnya ya. naik krim sampai krim ya. Kita coba aja sama naik krimnya. Ini Asia baru buka ya. Iya. Kita bandingin dulu ini Bandingin. polos. Ya, Nih, kayak ini kan ada tulisannya tuh ya. Nih, ini enggak ada nih polos gitu ya. Bonus kali ya, Dok? Apa gimana? bonus ya. Ya, ini kan satu paket. Jadi kalau kita beli satu paket, itu dapat ini. Siapa yang sama kayak Doktif nasibnya dapat beginian, dibilangnya sudah 2 tahun tidak menjual. Kok Doktif masih dapat? Dari mana ini? Dibuka dong, kan masih bersegel nih. Silakan dibuka. Jadi kalian tahu nggak di acara Bepom tadi ya, mungkin si dokter Amira mungkin malu kali ya, karena memang yang dikerjakannya itu kan huru hara skincare ini kan sebenarnya nggak boleh ya dia lakukan. Mungkin dia malu, dia bawa bela-belain bawa produk SS ya yang Luminous Glow, terus dia sertakan krem yang namanya MC ya, krem polosan, disertakan itu di unboxing. Nah, keempat orang yang di dalam video itu ini sedang Kasel apa namanya tuh telusuri ya. Kalian harus bertanggung jawab ya, itu produk MC bawanya dari mana. Kalau fitnah lagi aku laporkan ke Bepom lagi. Kalian itu udah zolimnya, Masya Allah, tabarakallah. Aku kira si Doktif ini ya pulang dari Bepom bakal sadar, ternyata tambah parah. Jadi yang bikin Kasel penasaran adalah krim polosannya itu yang putih banget, segar banget ya. Nah ini nih kita harus selidiki itu mereka bawanya dari mana sih, karena baru selesai acara Bepom, mereka dapat produk itu dari mana. Kita kejar dia malam nih ya, itu produknya dari mana. Mereka yang berempat itu harus tanggung jawab. Misalnya mereka itu dapat dari Kalimantan, ayo kita berangkat ke Kalimantan, cek alamat, cek pesawat ke Kalimantan. Nanti bunda. Ya, kita ke Kalimantan ya dok. Oke ya, aku lagi cek nih, katanya tadi Kalimantan. Kalau itu kita gas malam ini langsung Kalimantan. Biar nggak kebiasaan, jangan fitnah, jangan zolim. Masya Allah, Allahu Akbar. Mungkin karena dia malu nih tadi nih, makanya dia buat ini lagi, buat honor lagi nih di TikTok. Ini kebalik dia. Jangan bilang warnanya sudah coklat dan rusak ya. Masih bening. Artinya apa guys? Masih baru, fresh. Kalau yang kemarin Doktif pernah bikin konten agak coklat ya. Kalau ini apa? Sudah teroksidasi belum? Belum. Airnya kok kayak gitu ya? Berair. Silakan dicium, udah bau. Baunya udah mulai bau obat. Ya.
Ini obat nih. Tuh, Tanpa bisa dibilang pun itu udah baunya, obat. oke. Sudah pernah diuji lab sebelumnya ya guys ya. Ini dokter coba cek lagi. Yang itu dok ya. Karena dianya masih terus. Apalagi menyebarkan data doktif di Insta. Ini kita nggak bakal Dan kemudian bermain playing victim. Itu media juga udah meliput kan bahwa BPOM melarang mereview. Nah, terus kan udah dijelasin sama para yang mereview tuh, itu dampaknya kepada para yang mereview akan bisa dibawa ke jalur hukum. Nah, tapi kan nggak semua orang juga sabar ya. Ya mungkin karena kegeraman Sela, dari mana dia dapatkan itu, karena Sela merasa itu bukan produk dia gitu. Ya, ngeri kalau tidak ditindak tegas, ini ngeri ya. Kalian tahu nggak ya, sampai ke kantor polisi juga aku cuma minta dari mana dia beli produk yang dia review secara live, ditonton 25.000 orang, 20.000 orang sampai 25.000 orang. Dari mana dia beli produk itu? Dia nggak mau jawab, dia nggak bisa jawab. Coba kalian berpikir secara logika ya, secara manusia normal ya. Kan tinggal jawab. Kalau misalnya memang aku salah, aku yang ngejual itu produk, kan tinggal jawab, belinya di sini, beres kan? Kenapa sampai terjadi teriak-teriak di situ? Karena dia nggak mau jawab, dia tetap minta nggak mau jawab dan nggak bisa jawab. Kalian tahu nggak? Dia minta perlindungan, nge-framing itu semuanya kalau dia itu dikeroyok. Ya ampun, karena semua langkah udah aku ambil, langkah perdamaian udah, langkah komunikasi baik udah, tapi nggak ada hasil nih. Mungkin caranya memang udah harus kayak malam ini, sama-sama menempuh ke jalur hukum. Aku lapor, dia juga lapor, kita hadapi. Coba kalian pikir secara manusia normal aja. Kalau memang aku salah, itu produk yang aku jual, dia tinggal bilang kan, aku belinya di sini, aku belinya di sini, ini di marketplace kamu, ini kamu yang salah. Beres kan? Kami baru keluar dari BPOM loh. BPOM itu lagi berdialog untuk jangan lagi huru-hara, jangan lagi begini. Pulang dari BPOM, dia bisa-bisanya sama teman-teman dokter, ada dokter Ika tuh di situ. Dokter Ika yang mungkin dokter Ika tuh manusia normal juga. Apa dia nggak kasih tahu kita baru keluar dari BPOM loh? Bisa nggak? Itu yang hijab marun itu juga diundang di BPOM. Apa mereka itu nggak berpikir kita baru diundang loh dari BPOM? Kenapa sih kita harus huru-hara lagi, nge-review produk orang lain lagi? Coba kalian itu kalau masih normal ya, coba berpikir, kenapa aku udah di titik kayak gini? Ini udah nggak wajar lagi ya. Itu produk siapa? Aku cuma minta hak aku. Begitu. Badan POM aja yang bisa mengumumkan. Karena kenyataannya aturannya seperti itu. Tetapi dokter tetap melakukan, mengumumkan. Kami juga tidak bisa bertindak apa-apa. Tapi tunggu, saya bukan mengancam. Bareskrim akan turun. Karena dari laporan yang lain. Ini jadi artinya, statement itu, Badan POM aja dalam konteks melindungi teman-teman. Bukan untuk kepentingan kami. Bukan sama sekali untuk kepentingannya Badan POM. Karena ribuan semua orang juga melaporkan seperti ini, produk A, produk B, laporkan dan sebagainya. Badan POM tidak akan kehilangan otoritas. Tidak mungkin negara lewat DPR membuat undang-undang peraturan menyerahkan aturan ini ke A, ke B. Karena memang lembaga ini punya otoritas. Jadi kami tidak akan punya rasa
Jadi benar-benar selama ini kita itu di prank sama yang namanya Doktip. Aku ngeliat tingkahnya udah jumpa langsung tadi, dia itu ratu drama. Kalian tadi tahu apa? Dia bilang sopirnya dikurung. Sopir saya guys, lihat ini guys, sopir saya dikurung guys, katanya kan. Padahal dia live. Dia lupa kalau kami juga live. Habis itu kan dia masuk, guys sopir saya dikurung. Guys lihat nih ya, sopir saya dikurung. Habis itu tadi dia nih guys, dikurung guys katanya kan. Dibuka-bukanya itu aku lucu sih. Aku sempat ngakak juga ya. Dia itu ngebuka si pintu restorannya. Lihat nih guys, buka-buka. Padahal yang tutup itu yang punya restoran. Terus kalian tahu apa? Itu sopir duduk santai di depan. Ada videonya, ada di live tadi. Mana ada dikurung? Bapak dikurung nggak? Enggak katanya. Indra jangan pure dulu. Anda jangan, kenapa takut? Anda takut? Bener loh. Ih bener kan? Bapak juga gara-gara covid, ngurusin covid. Oh iya bener. Ada larang buat marah-marah saya pergi. Kamu gak ada yang larang. Di mana kamu Gak bisa. Duduk. Gak bisa. Di mana? Sopirnya adoptif dikurung. Gak bisa keluar. Sopirnya adoptif dikurung. Tinggal jelasin aja loh. Artinya di mana dikurung? Loh, dia yang nge-review produk kita. Dia yang nge-review produk kita. Kita minta tanggung jawab dari mana produknya. Tiba-tiba dia ngamuk. Sopirnya adoptif di mana? Katanya dikurung. Katanya dikurung. Ih, ngeri kan? Ih, ngeri kan? Orang kita di dalam. Oh, di dalam masak laku. Pembohong! Dia pembohong! Dia pembohong! Kok ada backingannya di sini, makanya nggak berani dia. Ya, aku tunggu backingannya datang. Yang tutup bukan aku. Yang tutup bukan aku. Itu yang tutup pemilik restoran. Tadi kan iya. Ada buktinya kan di live Ada pertama. buktinya. Saya nyari sopir saya, Pak. Iya, sopir ibu di mana? Katanya di dalam. Nggak ada kan buktinya, sopir ibu nggak ada di dalam. Pak, ada sopir ibu ini nggak di dalam? Nggak tahu, nggak tahu. Ada orang nggak lain di sini? Nggak ada orang. Nggak ada orang. Pemilik restorannya yang bilang nggak ada orang, tapi dia bilang sopirnya. Ayo. Mana sopirnya? Ibu kok menipu, Bu? Karena di dalam, tapi nggak ada. Sini saya pel lagi sopir saya. Ibu, ini kita rekam loh, Ibu. Ini kita rekam. Fitnah. Berapa itu diganti sama dia? Dari mana kamu bawa krem itu? Kamu itu udah fitnah, udah jolim kamu. Mana kunci mobilnya, Pak? Mana jalan? Ini sopirnya. Ini sopirnya dari mana, Pak? Bapak dari mana? Hah? Bapak dari mana? Kenapa? Kenapa? Kan ada salah. Saya kan punya mobilnya. Iya, saya tahu. Saya tahu. Tadi Bapak di mana? Hah? Bapak di mana tadi? Apa? Bapak Jangan dulu. Saya nggak ada hak untuk adoptif. Iya. Takut. Ya, Bapak dasar penipu kau. Penipu kau yang penipu. Kau yang penipu, kau berbohong. Tangkap. Posting boros, produk yang kau tipu. Iya. Nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Bapak dari mana Bapak, tadi? ini orang polsek lagi jalan. Orang polsek lagi jalan. Kita selesaikan dulu di polsek. Kita selesaikan dulu.
Kau yang mulai, kau yang nge-review. Bang Ipan. Iya katanya, ibu tadi review produk kita, dapat produknya di mana? Coba dikasih tahu. Sekarang dong, ibu tadi review dapat ini semua. Iya, coba. Review. Ibu kasih tahu. Nanya, sekarang ibu review produk kita. Iya, harus nggak bisa. Kasih pertanggungjawaban dong kalau ibu. Iya. Ini pertanggungjawaban. Kan si paling yang menolong masyarakat. Bang. Indra jangan pure dulu. Anda kenapa takut? Anda takut? Bener loh. Bener kan? Bopeng juga gara-gara covid, ngurusin covid. Oh iya, bener. Ada lanang buat marah-marah saya pergi. Kamu gak ada yang larang. Di mana kamu Gak bisa. Duduk. Gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan bahwa saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang telah saya perbuat. Saya tidak punya konflik of interest apapun kepada Herbalife. Tidak ada niat ingin merugikan secara sengaja dan tidak disengaja. Saya memahami bahwa saya telah gegabah dalam memposting konten yang menjelek-jelekan baik produk dan atau brand Herbalife. Herbalife merupakan perusahaan global yang berfokus pada nutrisi dan telah beroperasi di dunia selama 44 tahun. Di Indonesia sendiri, Herbalife merupakan perusahaan yang telah memiliki izin usaha dan izin edar yang lengkap atas produk-produknya dan sudah beroperasi selama kurang lebih 26 tahun. Saya juga mempelajari bahwa Herbalife didukung oleh para pakar dan ilmuwan yang mumpuni dalam bidang nutrisi. Oke, kita buktikan. Ayo kita buktikan. Ini kita buktikan. Call live ya. Dikeroyok, kami tak keroyok. Cuma tanya di mana kau beli. Hapus makeup, kau hapus, aku hapus. Hapus makeup, kau bilang makeup aku tebal kan? Benar makeup. Kami bagus ya. Makeupan aku nih. Apa mau kau bilang muka aku overclaim? Kau bilang muka aku overclaim. Aku overclaim pula. Gua hapus makeup. Hapus berani nggak? Berarti saya sekarang aku resmi panggil dia Dokter Bopeng karena mukanya memang Bopeng. Itu fakta loh. Kemarin pas di Ini Bopeng gara-gara ngurusin pasien covid. aku nggak urus, nggak mau tahu, nggak urus. Dokter kecantikan. Tapi dokter kecantikan. Mana masuk? Ya ampun. Halo.
takut? Anda takut? Bener loh. Ih bener kan? Bopeng juga gara-gara covid, ngurusin covid. Oh iya bener. Ada larang buat marah-marah kayak pergi. Kamu gak ada yang larang. Di mana kamu Gak bisa. Duduk. Gak bisa. Di mana? Aku bilang sama kalian, dia itu memeras dokter Reja 20 miliar. Asal kalian tahu ya. Semua buktinya udah di Polda Metro Jaya. Udah ya guys. Ini penipu, ini tukang peras. Di mana kau beli? Cuma tinggal jawab. Mana kau beli? Saya juga mau masuk juga apa urusannya? Jadi hari ini aku memakai waduk dari salah satunya ya. Dia bahannya satin, satinnya tapi bukan yang murahan. Kalian jangan mau dibodohi ya. TikTok itu rulesnya ya, FYP-nya itu menggiring opini. Coba kalian bijak aja lah sebagai manusia ya. Ada nggak masuk logika kalian? Masa tiba-tiba dia nge-review produk orang pakai nunjukin brandnya segala macam setelah dari Bepom? Kan nggak masuk akal. Udah kena tegur loh dia sama Bepom untuk tidak mereview produk sembarangan karena itu capability-nya Bepom. Terus tiba-tiba langsung ke owner yang paling hits sekarang, tiba-tiba di iniinnya, di reviewnya pulang dari Bepom, menarik perhatian simpati netizen. Kalian give, kalian itu kan cari uang, habis itu dia diajak kerja sama brand. Gak masuk akal anjing, dia juga cari uang itu namanya, tapi menjatuhkan orang lain, nggak sehat. Kecuali dia tunggal, tidak berkubu. Ini berkubu sama musuh-musuh owner, kan nggak masuk akal. Azas manfaat, apalagi isu-isunya yang dilaporkan itu dia mau meras owner lain biar aman, kan aneh anjing. Dokter detektif berhak melaporkan ke polisi perbuatan orang-orang yang mendatangi beliau jika merasa dirugikan. Pasalnya, mereka memaki-maki, mencegat mobil, bahkan menahan sopir doktif. Itu sudah masuk unsur pidana pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan jika mencegat dengan ancaman atau paksaan, pasal 310 KUH Pidana tentang pencemaran nama baik jika dilakukan di depan orang lain, dan pasal 315 KUH Pidana tentang penghinaan ringan karena mengatai dokter detektif sebagai penipu. Pulang karena sopir aku ditahan. Itu supirnya, siapa yang narik? Itu supirnya di situ. Bapak kita tahan di sini, enggak kan Pak? Oh, enggak kan Pak? Nunggu di sini kan Pak? Kita nggak nahan kan Pak? Allah, tabarakallah, kita Olim, kamu fitnah, itu produk siapa? Produk siapa? Kenapa nggak berani jawab? Kenapa kamu nggak berani jawab itu produk siapa? Jadi dokter nggak bisa pulang ya? Iya, memang. Ini hak kamu. 100.000. Hak aku juga, aku minta hak aku. Kamu ini Bener loh. Ih bener kan? Bopeng juga gara-gara covid, ngurusin covid. Oh iya bener. Ada larang buat marah-marah kayak pergi.
Duduk. Nggak bisa. Jelasin aja loh. Loh, dia yang nge-review produk kita. Dia yang nge-review produk kita. Kita minta tanggung jawab dari mana produknya. Tiba-tiba dia ngamuk. Kontennya dokter gimana? Katanya dikurung. Katanya dikurung. Ih, ngeri kan? Ngeri kan? Misalnya si A melaporkan si C di sosial media, dampaknya kan pasti ada. Orang yang dirugikan itu bisa saja melapor ke polisi juga sebagai orang yang difitnah dan itu kan bisa berdampak jadi ribut, dan keributan ini mereka bisa saling menuntut. Dan saya juga sudah mendapat banyak laporan. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman influencer yang sudah memberikan laporan ke kami, baik itu tentang hasil lab ini, tetapi kita tidak ingin itu berdampak yang lebih besar. Salah satu dampaknya yang sekarang kita melihat akibat dari suasana, karena kita akan di era terbuka, tidak lagi kita bisa tutup. Dampaknya adalah ekonomi nasional kita yang dikembangkan oleh para pengusaha dalam negeri ini, dengan ribut-ribut kayak begini, dampaknya besar. Orang kehilangan kepercayaan untuk memakai kosmetik dalam negeri kita. Sosioekonominya terdampak. Sosioekonomi ini dampak berikutnya apa? Kita tidak ingin penghasilan negara kita turun, penghasilan rakyat kita turun. Kita apresiasi kalau lakukan penelitian A, penelitian B, silakan. Tapi mohon sebelum diumumkan ke publik disampaikan ke kami. Ada kaidah-kaidahnya gitu Pak. Sampaikan ke kami. Laboratorium juga ada standarnya tertentu. Disampaikan ke kami supaya kami yang tidak lanjuti. Jadi kita tidak mau menghambat teman-teman mengekspresikan kemampuannya, tetapi jangan langsung itu karena bisa membuat ribut dan dampak sosial ekonominya ada. Ini respons Badan POM ketika menjawab itu. Dan polanya adalah Badan POM. Kalau langsung diumumkan ke masyarakat, pasti orang yang merasa dirugikan itu pasti akan bela diri. Dan kalau bela diri nanti saling tuntut menuntut. Kita ingin betul bagaimana rakyat, teman-teman kosmetik di Indonesia ini bisa tumbuh subur dan mendapat kepercayaan publik. Semuanya saling baik-baikan, jangan perang-perangan. Karena saya lihat di sosial media, bukan Badan POM-nya yang diserang Pak, saling serang-serang. Tapi Badan POM diikut-ikutkan. Jadi kan kalau provokator, biarin aja semakin ribut. Kalau saya posisinya bukan sebagai provokator, ingin mengayomi semuanya. Justru itu kesempatan untuk bisa bareng ya. Preemptifnya itu sering dikasih tahu tuh Pak, jangan tanya jangan kata orang, pastikan kata BPOM. Langsung itu karena bisa membuat ribut dan dampak sosial ekonominya ada. Ini respons Badan POM ketika menjawab itu. Dan polanya, prosesnya untuk mengevaluasi itu supaya terakreditasi sebagai approvalnya, laporkan ke kami kan. Itu cara yang benar, jangan langsung diumumkan ke masyarakat, karena otoritas pengumuman ke masyarakat itu menurut aturan adalah Badan POM. Kalau langsung diumumkan ke masyarakat, pasti orang yang merasa dirugikan itu pasti akan bela diri. Dan kalau bela diri nanti saling tuntut menuntut. Kita ingin betul bagaimana rakyat, teman-teman kosmetik di Indonesia ini bisa tumbuh subur dan mendapat kepercayaan publik. Semuanya saling baik-baikan, jangan perang-perangan. Karena saya lihat di sosial media, bukan Badan POM-nya yang diserang Pak, saling serang-serang. Dan itu bisa diakumulasi sebagai tuntutan perdata, bukan hanya sekedar tuntutan pidana. Apalagi kalau terjadi misalnya ada laporan, misalnya si A memeras si B, karena laporan-laporan itu
itu masuk dalam pelanggaran undang-undang. Itu pelanggaran hukum beras. Penting adalah kenapa kami secara objektif mengundang semua. Saya terbuka aja, semua yang bertikai di sosial media itu, apakah influencer atau netizen, saya undang hari ini. Dengan suatu asumsi, mudah-mudahan ini menjadi bisa forum yang kita sebut dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dalam bagaimana orang yang merasa benar bisa memaafkan yang salah, tentang yang salah, bisa berguru pada yang benar. Untuk apa? Untuk mencapai keinginan bersama kita. Kemudian saya ingin banget brand lokal itu memang berkibar di negeri sendiri, ya, dan membutuhkan area permainan yang adil. Ibarat sepak bola itu butuh wasit yang tegas dan adil. Sehebat apapun brand lokal kita, kalau wasitnya itu gak adil, itu pasti akan terluka oleh pemain yang curang. Jadi saya mohon banget, kalau misalnya diasain, saya yakin banget brand lokal itu udah bagus-bagus banget, inovatif, marketingnya juga keren. Creative agency itu udah banyak banget yang bagus yang bisa bantu. Jadi mohon banget Pak untuk memaksimalkan authority dari BPOM. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sesi kedua, pertanyaannya cukup tajam, konstruktif semua, tapi saya yakin tetap konstruktif. Kami persilakan, Pak Taruna. Udah nggak ada lagi. Ini ada betul, masih ada dok. Yang satu itu yang Oh ini apa ini? Ini apa ini? Ini ada badan pomnya ya, aman ya guys. Ini juga ada di dalamnya tadi ya? Ya, tapi dibungkus lagi. Ini ada di dalamnya guys. Berarti nggak tahu ini apa ya? Silakan dibuka. Ini dipinggirin ya guys. Ini udah berbadan pom ya, udah aman. Cuman yang satu emang agak rich ya. Apa? Emang nggak ada nice. Emang nggak ada, oke. Ini cuma kojikasi doang. Typo kali ya. Typo Hah? kali. Kojikasi dan Iya, makanya. Tapi kita cek barcode. Cuma nanti kita dibilang hoax gitu. Jadi kita nanti cek barcode-nya. Cek barcode yang uji lab yang nice dan Oke. Ini enggak. Harus dikelihatanin pada saat itu, nanti kita dibilang pengalian kamera. Pengalian kamera. Ayo. Jangan dibawa. Aduh. coba aja sama rekrutnya. Ini asli ya, baru buka ya. Iya. Kita bandingin dulu nih. Polos. Ya, nih. Kayak ini kan ada tulisan-tulisannya tuh ya. Nih, ini nggak ada nih polos gitu ya. Bonus kali ya dok? Apa gimana? Bonus ya? Ya ini kan satu paket. Jadi kalau kita beli satu paket, itu dapat ini. Siapa yang sama kayak Doktif nasibnya dapat beginian, dibilangnya sudah 2 tahun tidak menjual. Kok Doktif masih dapat? Dari mana ini? Dibuka dong, kan masih bersegel nih. Silakan dibuka. Beda ini. Yang ini ada tulisannya tuh, ada ingredient. Ada badan pomnya ya, jelas ya. Buka ya dok. Kita buka deh. Boleh. Kita coba buka ya dok. Kok bisa kebalik gitu Iya ya? kebalik ya? Oh ini lepas. Itu lepas ya? Bener buka aja. Buka aja, nggak apa-apa terjadi, buka aja. Emang kayak gitu? Iya kebalik ya? Kebalik ya? Jangan bilang warnanya sudah coklat dan rusak ya. Masih bening. Artinya apa guys? Masih baru, fresh. Kalau yang kemarin Dokter pernah bikin konten agak coklat ya. Kalau ini apa? Sudah teroksidasi belum? Belum. Airnya kok kayak gitu ya? Berair. Silakan dicium, udah bau. Baunya udah mulai bau obat. Iya. Ini obat nih. Tuh. Tanpa bisa dibilang pun itu udah baunya, udah obat. Oke. Sudah pernah diuji lab sebelumnya ya guys ya. Ini Dokter coba cek lagi. Coba yang itu dok. Ya. Kok Dokter masih dapet? Dari mana ini? Dibuka dong, kan masih bersegel nih. Silakan dibuka. Beda ini. Yang ini ada tulisannya tuh, ada ingredient. Ada badan pomnya ya, jelas ya. Buka ya dok. Kita buka deh. Boleh. Kita coba buka ya dok. Ini masih kita buka ya. Kita buka.
Nanti pengalian kamera lagi. Nggak ada. Nggak ada, pengalian kamera nggak ada ya. Saksinya banyak ya guys. Dibuka aja. Baliknya di bawah. Oh, kok bisa kebalik gitu Iya, ya? kebalik ya? Oh, iya, lepas. Itu lepas ya? Bener buka aja. Buka aja, nggak apa-apa terjadi, buka aja. Emang kayak gitu? Dia kebalik dia. Kebalik ya? Jangan bilang warnanya sudah coklat dan rusak ya. Dia nggak mau jawab, say. Dia nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Jual atau owners nakal? Udah salah tuh diam. Introspeksi diri. Berdoa, mohon pengampunan. Ya, dicatat apa aja sih yang kenapa banyak masyarakat yang menyerang saya. Kenapa ya? Dicatat, diinget-inget apa kesalahannya. Ya, karena nggak mungkin orang bisa bereaksi kalau tidak ada apa-apa. Jadi jangan banyak mulut dulu gitu. Jangan banyak melakukan serangan-serangan dulu. Ya, udah kau pikir, oh ini si ini nih. Oh, dia kayak ada dosa aja. Gue cari tahu lo ya. Tidak begitu. Ya. Jadi alam semesta ini kalau Anda jangan, kenapa takut? Anda takut? Oh iya, Di mana kamu nggak bisa. Duduk. Nggak bisa. Di mana itu Di mana dapatnya? Harus dikelihatanin pada saat itu, nanti kita dibilang pengalian. Semua itu harus terlihat dengan jelas. Silakan dibuka. Yang ini ada tulisannya kota Indonesia. Ada badan. Beda ya, warnanya pun juga beda. Satu warnanya putih, satu agak krem. Sejauh apa sih Badan POM melakukan tindakan terhadap produk-produk yang diduga melakukan overclaim. Misal, di kemasannya tertulis niacinamide 5%. Dan pada saat doktif uji di lab yang memang belum terverifikasi, Prof. Uji di lab yang memang belum terverifikasi, Prof. SIG misalnya gitu. Terus yang overclaim, nah yang overclaim ini kemudian dikomentari gitu, dikomentari oleh beberapa pihak secara luas. Banyak hal yang mungkin timbul dari sana. Bisa tindak pidana, penyebaran hoak, fitnah, ataupun pencemaran nama baik yang mungkin terjadi. Yang kedua, bisa tuntutan perdata. Itu berpeluang. Yang ketiganya juga bisa berbagai macam timbul potensi tindak pidana baru. Kataku sih stop dokter, udah pulang dari Bepom bukannya malah sadar malah makin parah goblok. Nih serum goibnya Sela Saukia ular yang katanya ada niacinamide, padahal nggak ada niacinamide-nya. Nih, ini kan si Rama ular selalu menyanjung serum ini ya. Ini ada niacinamide-nya guys. Nih gue beli. Ternyata niacinamide-nya goib guys. Mungkin karena Sela Saukia suka bermain dengan hantu.
Niacinamide berapa persen tuh kata dia tuh? Niacinamide, ternyata dilihat ingredientsnya tidak ada niacinamide-nya. Tuh, ini baru ya, tadi kalian lihat ya, tapi lihat sudah berkerak nih, berkerak memutih. Nggak kelihatan. Ada kristal-kristalnya gitu. Nih, gue kasih lihat dulu. Flip kamera. Nih, tuh, ini baru buka tadi ya, kalian lihat kan? Tapi ini sudah berkerak, ada putih-putih begini. Ini kalau kalian buka unboxing pertama kali skincare sudah begini bentuknya, berarti ingredientsnya jelek. Jangan kalian pakai. Nih, kalian lihat sendiri kan? Tadi gua unboxing. Nah, ini plastiknya. Tadi kalian lihat kan? Nah, benar nggak tadi kalian lihat? Nih, ini baru di unboxing, baru. Tapi lihat, sudah ada kristal-kristal seperti ini. Berarti ingredientsnya jelek. Tuh, mana ada serum pasti buka begini. Jijik, kalian jangan pakai. Ini berbahaya nih. Produknya Celasaukia uler. Gue beli semua baru ya. Tuh, ini juga gue beli satu lagi tuh. Ini adalah skincare oplosannya dia yang sampai detik ini masih diperjualbebaskan, yang kemarin di unboxing sama Doktif. Nih. Ini udah guys. Kalian ya jangan mau buang-buang uang untuk memperkaya si ular Rahma Celasaukia. Muka kalian yang hancur, dia yang kaya raya. Ini produknya nih. Nih produknya tuh, kita tes ya teksturnya, kita tes teksturnya. Selesai kau Rahma, selesai kau jangan sok jagoan ya. Ini Jakarta Metropolitan, tempat kau bukan di sini ya, kau pulang ke Gayo. Kita cek teksturnya, ini udah kelihatan banget serum murahan ya. Bukan serum ini air ingus kalau lagi flu. Nih. Ditaruh di tangan gatel guys. Fix ini jelek. Gatel. Kita bandingkan ya. Sama serum Nikita Mirzani made in Korea yang premium. Kita bandingkan. Astagfirullah. Nih, ini baru serum yang sesungguhnya. Nah, ya, aduh sayang banget kebanyakan anjir. Dari jatuhnya aja udah beda sama yang punyanya si Rahma uler Celasaukia ini. Nah, dari teksturnya sudah beda. Tuh, perbandingan ya, Celasaukia uler, Celasaukia alias Rahma nama aslinya, sama serum by Nikita Mirzani made in Korea. Jauh. Dia nggak paham soal skincare. Dia tuh jual skincare karena dia tahu keuntungannya banyak. Karena dia tahu kalian gampang dibodoh-bodohin. Karena kalian gampang diklee. Dia tinggal flexing deket sama artis ini, artis itu, seolah-olah make barangnya padahal enggak. Nih, ini baru di unboxing ya. Tapi ada penumpukan putih-putih di sini. Nih. Nah, ini yang kemarin diributkan sama Rahma uler. Ini adalah skincare oplosannya dia yang berbahaya. Masih bisa dibeli di e-commerce dengan sangat mudahnya, sampai detik ini masih ada. Jadi kalau ular bertanya-tanya dan babunya bertanya dapat dari mana, lu lihat sendiri, lu punya kuota. Jangan lu punya kuota lu pakai buat ngebully gue doang ya. Lu beli, lu lihat. Ini ada di e-commerce dan official e-commerce-nya Celasaukia uler. Ya, official. Bukan yang abal-abal. Abal-abal, tidak. Nih, gue beli 5. Dari berbagai reseller. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang jadi Sulawesi. Semua ada. Berbagai kota. Ini. Lihat isinya, oke. Ini baru gue beli kurang lebih sebulan yang lalu ya, sebelum gue berangkat ke ini aja nih ya, tapi ini sebelum berangkat ke ini, ke Eropa. Mana yang udah dibuka?
Nah, lihat aja packagingnya aja murahan begini, tapi dia jual satu paket ini kurang lebih 700 ya. Nih isinya. Gua nggak berani buka. Skincare apa yang bagus? Skincare Nikita Mirzani bagus karena tidak ada overclaim, tidak ada bahan berbahaya, terus tidak kecanduan, ketergantungan. Skincare-nya Dr. Oki bagus. Skincare MS